الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاذرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Puja-puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada pagi yang indah, di masjid yang indah, dalam suasana yang indah ini, kita bisa hadir melaksanakan salat Idul Adha ini dalam keadaan sehat walafiat. Ungkapan tanda rasa syukur kehadirat Allah itu kita lantunkan kumandang gema takbir, tahmid, tahlil. Mulai dari tadi malam sampai detik ini kita senantiasa melantunkan gema takbir, menandakan rasa syukur yang mendalam atas semua nikmat yang Allah berikan. Kemudian takbir yang dikumandangkan di atas sejadah kita menandakan, menyatakan keagungan dan kebesaran Allah yang kita lantunkan takbir itu mulai dari perkotaan sampai ke pelosok pedesaan, mulai dari masjid, mushola, surau, di televisi, radio, semua memandangkan gema takbir untuk mengagungkan asma Allah. Zayyinu a'yadakum bit takbir wa tahmid wa tahlil. Hiasilah hari rayamu dengan takbir, tahmid dan tahlil. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada pagi ini kita merayakan hari raya Idul Adha. Dalam perayaan hari raya Idul Adha, kita diingatkan pada dua ibadah besar. Pertama adalah ibadah haji. Yang kedua adalah ibadah kurban. Ibadah haji adalah merupakan rukun Islam yang wajib kita sempurnakan jikalau kita mempunyai kemampuan. Sebab itu Allah tegaskan dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila.
wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Bahwa melaksanakan ibadah haji adalah kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mampu dalam perjalanan. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji itu, sungguh Allah Maha Kaya. Kemudian ibadah haji adalah merupakan amalan-amalan yang utama, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, ayil afdalul a'mal. Amal apakah yang paling utama? Rasulullah mengatakan, yang pertama imanu billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasul. Yang kedua jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Dan yang ketiga amal yang paling afdal kata Rasulullah, hajjum mabrur, haji yang mabrur. Ada apa dengan mabrur? Diriwayatkan dalam riwayat yang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajja lillahi falam yarqus wa lam yafsuq. Barang siapa orang yang melaksanakan haji karena Allah tanpa melakukan kemaksiatan, tanpa melakukan kefasikan, raja'a ka yaumi waladatu ummuhu, maka ia kembali bagaikan bayi yang baru dilahirkan tanpa noda dan dosa. Subhanallah. Hadis riwayat Bukhari. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Namun sayang, 1000 kali sayang hadirin sekalian, bahwa negara kita Republik Indonesia terpaksa tidak memberangkatkan jamaah calon haji Indonesia pada tahun ini dengan alasan untuk menyelamatkan jamaah kita agar tidak terpapar COVID-19. Ketetapan ini adalah untuk menyelamatkan, bukan untuk menghalangi. Ini adalah amanat undang-undang. Maka oleh karena itu, para jamaah calon haji Indonesia harus bersabar, jangan bersedih, jangan kecil hati. Sebab pahala untuk melaksanakan ibadah haji, yaitu haji mabrur, tidak saja kita dapatkan dengan ibadah haji, tetapi juga bisa kita dapatkan melalui amal ibadah yang lain, seperti amal ibadah sosial. Sebab indikator daripada haji mabrur itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Lalu sahabat bertanya, wa ma birruhu ya Rasulullah? Apa yang engkau maksudkan haji mabrur itu ya Rasul? Maka Rasulullah katakan, haji mabrur itu adalah it'amut ta'am wa thayyibul kalam. Engkau memberi makan kepada orang yang lapar dan bertutur kata yang baik. Memberi makan adalah sebuah tabiat, sebuah sifat yang bagus, yang baik. Ini adalah merupakan kepedulian sosial, seperti memberikan orang yang kelaparan, anak yatim, orang yang lagi kesusahan. Termasuk ibadah kurban adalah ibadah sosial. Maka oleh karena itu, indikator orang yang rajin sedekah adalah merupakan salah satu ibadah yang mabrur. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian juga ada sebuah kisah menarik terkait dengan tidak jadi melaksanakan ibadah haji. Hal ini diceritakan di dalam kitab An-Nawadir karya Syekh Syihabuddin Ahmad Ibnu Salamah Al-Qulyubi. Dikisahkan seorang ulama besar yang hidup di tahun 118 Hijriah, artinya lebih tua dari Imam Syafi'i, yang bernama Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak
satu ketika hendak melaksanakan ibadah haji. Dalam perjalanan baru sampai di Kupah. Ketika itu pas di jalanan dia melihat ada seekor bangkai burung. Lalu dia ambil itu bangkai burung, lalu dia letakkan ke dalam tong sampah. Tidak berapa lama kemudian muncullah seorang perempuan sambil menggendong anaknya sedang mengorek-ngorek tong sampah tersebut, lalu mengambil bangkai tersebut, lalu dia bawa pulang ke rumah. Abdullah bin Mubarak penasaran, dia ikuti perempuan itu. Ternyata perempuan itu mencabuti bulu-bulu bangkai burung tersebut, lalu dia masak. Abdullah bin Mubarak kaget melihat itu. Lalu dia tanya, "Bu, bangkai ini dalam Islam haram untuk kita konsumsi." Lalu sang ibu menjelaskan kepada Abdullah bin Mubarak, "Wahai tuan, sudah 3 hari kami tidak makan, tidak menemukan apa-apa. Anak yang saya gendong ini adalah anak yatim. Suami saya sudah meninggal." Subhanallah. Bergetar hati Abdullah bin Mubarak. Dia tidak tega melihat kenyataan itu. Akhirnya dia tinggalkan wanita itu. Kemudian tak lama kemudian dia kembali sambil membawa seekor keledai yang lengkap dengan perlengkapan bekal dia melaksanakan ibadah haji tadi. Dia tinggalkan rombongannya sementara untuk menyerahkan bekal-bekal pelaksanaan perjalanan hajinya kepada perempuan tadi. Dia katakan, "Wahai ibu, ambillah keledai ini dan semua perbekalan-perbekalannya, dan ini ada sedikit uang. Pergunakanlah, berilah anakmu makan. Semoga ke depan mereka lebih baik daripada yang sekarang." Perempuan itu menangis sambil berkata, "Tuan, sungguh mulia hati Tuan, sehingga memperhatikan orang kecil seperti kami." Saudara kaum muslimin, tanpa basa-basi, dengan ikhlas Abdullah bin Umar meninggalkan keledai sebagai bekalnya dalam melaksanakan ibadah haji. Kemudian dia pun menunda melaksanakan ibadah hajinya dan bermukim di kota Mekah ketika itu sementara waktu. Subhanallah. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, tidak berapa lama musim haji pun berlalu. Jemaah haji pun yang satu rombongan dengannya pulang ke kampung halaman, dan Abdullah bin Umar pun ikut bersama rombongan itu. Begitu sampai di kampung halaman, semua warga kampung halaman yang menyambut dan mengucapkan selamat kepadanya, termasuk rombongannya yang sama-sama berangkat, mengucapkan selamat kepada Abdullah bin Mubarak. Perasaan malu di dalam hati Abdullah bin Mubarak karena dia tidak jadi berangkat menunaikan ibadah haji. Lalu dia katakan, "Bapak-bapak, saya tidak jadi berangkat haji karena sesuatu hal. Tapi anehnya jemaah sama-sama berangkat tadi mengatakan, bukankah kita selalu bersama dan tidak pernah berpisah? Mulai dari berangkat sampai ke wukuf di padang Arafah kita selalu bersama." Abdullah bin Umar merasa kebingungan, heran. Akhirnya pada malam hari ketika dia mau tidur, terdengar suara gaib yang mengatakan, "Wahai Abdullah bin Mubarak, Allah sudah menerima sedekahmu. Allah sudah menerima ibadah hajimu. Allah sudah utus malaikat untuk menggantikanmu melaksanakan ibadah haji. Maka itu Allah sudah menerima hajimu dan engkau adalah mendapat haji yang mabrur." Subhanallah. Terkaget-kaget Abdullah bin Mubarak. Dia adalah waliullah yang hidup di tahun 118 Hijriah. Seorang ulama besar, seorang ahli fikih, seorang
ulama hadis. Allah Akbar, Allah Akbar walillahil hamd. Dari kisah ini mengingatkan kepada kita bahwa ternyata ketulusan, keikhlasan itu adalah utama bagi kita. Tujuan kita melaksanakan ibadah kurban adalah menjauhi sifat rakus, tamak dan serakah. Sebab apa? Dunia ini wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bahwa dunia ini adalah merupakan kesenangan yang menipu. Banyak manusia yang tertipu karenanya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, janganlah hartamu, anak membuat kamu lalai dari beribadah kepada Allah. Maka itu jangan rakus dan serakah terhadap benda-benda duniawi. Sebab itu semua akan kita tinggalkan. Maka oleh karena itu, sarana untuk mendekatkan diri pada Allah adalah dengan menyembelih, dan sarana untuk menjauhi sifat rakus dan serakah adalah dengan menyembelih hewan kurban. Saudara, apa pahalanya? Luar biasa. Kata Rasulullah dalam hadisnya, ma'amila ibn Adam yang menahar amalan ahabba ilallah min iratatil dam. Pahalanya, kata Rasulullah SAW, amalan yang paling disukai Allah adalah menumpahkan darah, yakni zabhul udhiyah, menyembelih hewan. Barang siapa orang yang menyembelih hewan kurban, maka bulunya, dagingnya, kukunya, dan yang lain-lainnya pada hari kiamat nanti menghadap kepada Allah, meminta ampun kepada Allah akan dosa-dosa orang yang melakukan ibadah kurban. Luar biasa pahalanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka oleh karena itu, sucikanlah diri kita dengan ibadah kurban. Semoga kita semua dapat diberikan kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan ibadah kurban. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Allahumma shalli